Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mutmainah binti Alyas dengan NIM 4322101161 akan mempresentasikan mengenai Lembaga Keuangan Syariah, Qardul Hasan, dan lembaga yang terkait. Baik, apa itu Qardul Hasan dan apa hubungannya dengan Lembaga Keuangan Syariah? Jadi, Qardul Hasan adalah salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya bunga atau keuntungan tambahan. Instrumen ini merupakan wujud dari solidaritas sosial dan saling tolong-menolong dalam masyarakat Muslim. Lalu, apa saja yang akan dibahas di dalam presentasi ini? Yaitu satu, apa yang dimaksud dengan Qardul Hasan? Dua, rukun dan ketentuan tentang Qardul Hasan. Tiga, apa fungsi Qardul Hasan sebagai lembaga sosial? Empat, dari mana dasar hukum Qardul Hasan? 5. Lembaga-lembaga apa saja yang terkait dengan Qardul Hasan? Pengertian pengertian dari Qardul Hasan. Qardul Hasan merupakan istilah dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti pinjaman yang baik. Dalam konteks keuangan Islam, Qardul Hasan mengacu pada bentuk pinjaman yang diberikan kepada individu atau lembaga tanpa adanya bunga atau keuntungan tambahan yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman. Praktik Qardul Hasan didasarkan pada prinsip keadilan, tolong-menolong, dan solidaritas sosial dalam Islam. Qardul Hasan ini berbeda dengan sumbangan, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Mengapa demikian? Karena konteks dari Qardul Hasan adalah sebuah pinjaman, bukan sebuah sumbangan. Tapi pada kenyataannya, lembaga keuangan syariah juga lebih memilih melakukan sumbangan, wakaf, dan lain-lain daripada Qardul Hasan. Adapun alasannya adalah Qardul Hasan ini tidak bisa diberikan secara luas kepada setiap nasabah karena terdapat kriteria-kriteria di mana apakah orang tersebut itu berhak mendapatkan card atau pinjaman ataupun tidak. Sehingga kriteria inilah yang mempersulit dalam legalitas atau formalitas pada lembaga keuangan syariah tersebut. Adapun rukun dari Qardul Hasan adalah adanya niat serta kesepakatan, yaitu niat pemberi pinjaman harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk membantu penerima pinjaman dalam memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengharapkan imbalan yang lebih dari pinjaman tersebut. Dikarenakan tidak ada bunga atau keuntungan dari Qardul Hasan. Selanjutnya adalah kesepakatan. Adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tentang jumlah pinjaman, jangka waktu, pengembalian, dan ketentuan lain yang relevan. Selanjutnya adalah ketentuan dari Qardul Hasan. Satu, Qardul Hasan ini tidak ada bunga. Dikarenakan Qardul Hasan ini bentuk dari lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah otomatis tidak ada bunga atau riba yang di dalamnya. Kemudian jangka waktu dan pengembalian. Dalam jangka waktu pengembalian harus ada kesepakatan yang jelas antara pemberi pinjaman serta penerima pinjaman, sehingga pada waktu pengembalian juga dapat dibicarakan mengenai bagaimana pengembaliannya, bisa dicicil kah, dilunasi dalam satu waktu kah, itu dibicarakan. Kemudian ada transparansi dan keterbukaan. Dengan transparansi dan keterbukaan bahwa tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam akad tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Pemberi serta penerima dari Qardul Hasan harus bertanggung jawab atas dana yang dikeluarkan serta digunakan. Kemudian tidak ada penalti. Apa maksud dari tidak ada penalti? Yakni jika dana tersebut dikembalikan melebihi namanya sebelum jatuh tempo, maka tidak ada penalti atau biaya yang harus dikeluarkan lebih, seperti bank konvensional yang jika dikembalikan lebih dahulu akan ada biaya tambahan semacamnya. Kemudian fungsi sebagai lembaga sosial. Adapun fungsi dari Qardul Hasan pada lembaga sosial adalah mengurangi kemiskinan, kemudian mendorong solidaritas sosial, meningkatkan inklusi keuangan, membantu dalam keadaan darurat. Seperti yang dibilang tadi, bahwa Qardul Hasan ini berguna sebagai dana yang darurat, sesuai dengan kriteria dari peminjam atau penerima tersebut.
Adapun dasar hukum dari Qardul Hasan adalah dalam prinsip ekonomi Islam berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu prinsip keadilan serta prinsip saling membantu. Pada PSAK juga diterangkan pada PSAK 109. Tetapi untuk beberapa tahun ke depan, kemungkinan adanya dihapus serta revisi baru, sehingga kita tidak bisa berpatokan kepada PSAK untuk eh, jangka waktu tertentu, hanya jangka waktu tertentu. Kemudian lembaga-lembaga apa yang terkait pada Qardul Hasan ini? Ada lembaga keuangan mikro syariah, lembaga sosial dan amil zakat, kemudian organisasi filantropi dan sosial, kemudian lembaga zakat pemerintah. Mereka lah yang mengurus mengenai Qardul Hasan ini, yaitu peminjaman tanpa bunga. Sehingga dari kesimpulan ini adalah Qardul Hasan memiliki fungsi yang penting sebagai lembaga sosial dalam ekonomi Islam. Fungsi-fungsinya antara lain mengurangi kemiskinan, mendorong solidaritas sosial, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberikan bantuan dalam keadaan darurat. Dasar hukum Qardul Hasan terdapat dalam prinsip-prinsip keadilan dan saling membantu dalam Islam. Beberapa lembaga terkait dengan Qardul Hasan adalah lembaga keuangan mikro syariah, lembaga sosial, dan amil zakat, organisasi filantropi sosial, serta lembaga zakat pemerintah. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada presentasi serta makalah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu pada materi kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.